Kita kembali bersama dalam acara rutin dari GKI Ngagel bersamamu Bapak. Malam ini agak spesial, agak lain kita memakainya karena kita mengingat satu momen kita ingin berdoa bersama untuk saudara-saudara kita di Sigi. Kejadian di Sigi hari Jumat lalu membuat Indonesia kembali berduka. 4 korban yang dibunuh secara sadis. Malam ini kita akan menaikkan doa untuk mereka. Kiranya penghiburan, kiranya dukungan dari teman-teman boleh memberi kekuatan pada rekan-rekan di sana. Kita akan naikkan satu pujian dulu. Ketika kita mencari damai, biarlah damai itu hanya ada pada Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, bersama Dia hatiku damai. Walau dalam lembah kekelaman, bersama Dia hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita naikkan sekali lagi lagu ini. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita berdoa. Biarlah Tuhan inilah ungkapan hati kami, bahwa hanya di dalam Yesus kami mendapat kedamaian. Hanya di dalam Yesus kami dihibur, ditolong. Hanya di dalam Yesus kami boleh tenang dan mendapat semua jawaban. Bersama dengan Engkau Tuhan, biarlah malam hari ini Engkau boleh memakai saluran acara ini
untuk kami boleh bersama teman-teman yang lain berdoa, dikuatkan dari firman-Mu dan berdoa untuk rekan-rekan kami di Sigi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, teman-teman, Bapak Ibu, Saudara sekalian, seperti tadi saya katakan bahwa acara ini kita merubah karena situasi memang kita merasa bahwa kita ingin bersama dengan semua orang percaya untuk mendukung Sigi, untuk mendukung teman-teman di sana. Biarlah apa yang kita lakukan hari ini juga boleh mereka rasakan, apa yang kita lakukan hari ini juga boleh menguatkan mereka di sana. Kita berharap nanti sebentar ada rekan pendeta yang dari sana yang akan bergabung bersama kita. Ada kendala teknis karena lampu yang mati di sana, jadi belum bisa online. Tapi kita berharap sebentar lagi, kalau memungkinkan kita akan kontak ke sana. Bapak Ibu, dalam situasi yang serba sulit, ketika saya membaca tentang lokasi pembantaian di Sigi, memang begitu sulit sekali karena itu adalah hutan dan medan yang sangat sulit. Kita tahu bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Sejak beberapa tahun yang lalu sudah ada satu tim yang diberi sandi operasi Tinombala yang berada di sana dan terus mengejar, tetapi bukan medan yang mudah untuk bagi mereka karena begitu luas dan begitu susahnya hutan itu. Nah, dalam keadaan ini biarlah kita boleh melihat bahwa mari kita berserah kepada Tuhan, mari kita melihat bahwa Allah pun berkuasa di darat, di laut. Dia akan mampu terus menjaga. Kita akan menyanyikan sebuah lagu ini, Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihantar dan tak gentar. Bapa Surgawi terus menjagaku. Tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Surgawi terus menjagaku.
akan mendengar renungan yang akan dibawakan oleh Pendeta Florida. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Malam ini kita berkumpul bersama secara virtual. Kita mau merangkul dalam doa saudara-saudara kita yang di Sigi. Ini pilu kita bersama. Tapi kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Saya akan membacakan firman Tuhan dan kita berdoa terlebih dahulu. Bersama dengan saudara-saudara kami yang di Sigi, biarlah firman Tuhan meneguhkan kami, mengingatkan kami, pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 13. Mazmur 13 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 13 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara-saudara, doa ini adalah doa kepercayaan. Daud yang berseru kepada Tuhan. Dia tahu benar betapa tidak mudahnya kehidupan yang harus ia jalani. Betapa sesaknya pergumulan itu. Sampai-sampai seperti merasa bahwa Tuhan jauh dari hidupnya. Seperti merasa bahwa harus menjalani hidup ini sendiri. Tetapi di dalam rasa kesesakan yang dia alami, ia tahu masih ada satu tempat ia berharap, yaitu Tuhan. Karena itu dia mengatakan, pandanglah kiranya, jawablah aku. Jangan biarkan musuhku merasa aku goyah. Tidak ada tempat lain tempat dia bersandar. Tapi dia tahu Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Dan karena itu dia berkata, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Saudara-saudara, kita memang sulit untuk berharap supaya kehidupan kita sebagai orang percaya atau bahkan kehidupan kita sebagai bagian dari warga negara yang hidup di Indonesia ini
bahwa kita akan aman saja. Ada banyak tantangan yang akan kita hadapi, sama seperti saudara-saudara kita di Sigi. Mereka yang tidak pernah menyangka kenapa mereka harus mengalami hal yang tak mudah itu. Mereka yang tidak pernah mengerti kenapa mereka yang harus ditentukan untuk mengalami itu. Sebuah peristiwa kejahatan kemanusiaan yang apapun agamanya pasti semua tidak bisa menerima itu. Namun toh terjadi. Dan terjadi kepada mereka yang mengikut Kristus. Saudara-saudara, di tengah rasa pilu itu, jangan sampai kita kemudian kehilangan harapan. Kita tahu Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Kita tahu ketika kita tidak bisa berharap pada siapapun di tengah dunia ini, kita tetap punya Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Tuhan yang bersama-sama dan merangkul kita. Tuhan yang bersama-sama merangkul saudara-saudara kita di Sigi. Tuhan yang merangkul mereka dalam kesedihan mereka. Tuhan yang merangkul mereka di dalam trauma yang mereka harus alami, dalam ketakutan, dalam kepanikan, di tengah pengungsian mereka, Tuhan ada dan merangkul hidup mereka. Saudara-saudara, kita jauh dari mereka, tapi kasih Tuhan mengikat kita dan mereka di dalam doa-doa kita. Kita bersyukur dalam waktu yang juga cukup cepat. Ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah mengulurkan tangan untuk mereka. Sebagai pertanda, kita tubuh Kristus tidak akan pernah meninggalkan anggota tubuh Kristus lainnya. Sebagai pertanda, mereka sakit, kita pun merasakan sakit. Mereka pilu, kita juga merasakan pilu itu. Hari ini kita mau mengundang seorang hamba Tuhan, Pendeta Yandri, yang melayani di seputar Palu dan kemarin sudah bertemu dengan para korban, berjumpa muka dengan muka. Tapi kita masih berdoa, berharap supaya yang bersangkutan bisa terhubung, saudara. Saya mau minta tolong teman-teman yang ada di sekitar sini bisa melihat apakah Pak Yandri sudah bersama dengan kita. Belum ada, baik. Di sana terkendala lampu mati, kata Pendeta Yandri, dan kalau sudah lampu mati segala sesuatu kemudian menjadi sulit untuk dilakukan. Tapi kita berdoa untuk mereka. Kita berharap supaya trauma mereka itu bisa segera pulih. Sama seperti yang dikatakan pemazmur. Di tengah kesesakannya, biarlah saudara-saudara kita di Palu, di Sigi juga boleh mengatakan, tapi aku pada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena keselamatanmu. Kita tahu Tuhan juga akan menyelamatkan, menolong, memulihkan luka-luka mereka. Kita berdoa. Tuhan, kami sehati dimanapun kami berada saat ini di tempat kami masing-masing. Kami mengingat saudara-saudara kami di Sigi. Biarlah mata mereka tetap melihat pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah Engkau merangkul mereka
dalam segala ketidakmengertian mereka, kenapa ini terjadi. Bahkan ketika mata mereka harus menyaksikan peristiwa yang keji itu, ketika mereka tidak bisa melakukan apa-apa untuk menolong anggota keluarga mereka, dan bayangan-bayangan kelam itu muncul ketika malam menjelang. Tuhan, biarkan mata mereka melihat pengharapan di dalam Engkau. Engkau memeluk mereka dengan cinta-Mu ya Tuhan, supaya mereka tetap merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Tidak mudah untuk mereka, tapi kami bersama-sama berdoa untuk mereka ya Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu bagi mereka. Beri damai sejahtera di hati dan pikiran mereka. Curahkan damai-Mu dalam hati mereka Tuhan, supaya di masa-masa yang berat ini mereka tetap merasakan Tuhan hadir, memberikan kedamaian yang mereka perlukan di dalam hati mereka. Tuhan, tolong saudara-saudara kami di Sigi. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kami masih mencoba untuk terhubung. Rasanya belum bergabung, mungkin kesulitan teknik di sana. Tapi kita akan menaikkan pujian jika jiwaku berdoa. Kita nyanyikan bait yang kedua, Kidung Jemaat 460. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Saudara-saudara, kita akan berdoa untuk anak-anak di Sigi. Peristiwa kemarin juga menyisakan trauma untuk anak-anak di sana. Ketika mereka harus disuruh berlari, tetapi mereka melihat bapak mereka
harus diperlakukan dengan cara yang kejam. Ketika mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan harus terus berlari. Namun berlari dengan pilu. Karena mereka sudah tidak tahu lagi kemana harus berlari, tapi menembus hutan, menembus mata air. Kita mendoakan anak-anak Sigi. Ini pasti mendatangkan trauma yang dalam untuk anak-anak. Tapi kita percaya Tuhan mampu merangkul anak-anak kita, memulihkan mereka. Mari saudara-saudara kita berdoa buat anak-anak di Sigi. Kami berdoa untuk anak-anak di Sigi, terutama mereka yang melihat secara langsung apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Ketika mereka tidak mengerti kenapa mereka disuruh berlari sejauh mungkin. Namun mereka harus meninggalkan orang yang mereka kasihi. Dalam keadaan yang sudah tak berdaya. Ketika mereka digendong oleh ibunya dan berjuang untuk menyelamatkan diri. Sebuah pertanyaan yang tak terpahami oleh anak-anak. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau punya cara yang banyak untuk memulihkan mereka, memulihkan trauma mereka. Jika ada anak-anak yang terbayang-bayang wajah para pelaku, ya Allah Roh Kudus, kami memohon pertolongan-Mu, pulihkan mereka. Tuhan, ganti rasa takut dan goncangan dan trauma yang mereka alami dengan kekuatan dari Tuhan. Kasihani anak-anak ini Tuhan. Masa depan mereka masih panjang. Biarkanlah mereka merasa sukacita sebagai anak-anak. Kami mendoakan anak-anak di Sigi, baik yang melihat secara langsung ataupun yang tidak melihat, namun harus ikut berlari menyelamatkan diri semampu dan sekuat mereka. Pengalaman yang tak terlupakan seumur hidup mereka. Tapi kami tahu di pengalaman-pengalaman itu Tuhan ada merangkul hati mereka. Terima kasih Tuhan. Anak-anak ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Kita nyanyikan lagi pujian Jika Jiwaku Berdoa. Kita nyanyikan baitnya yang kedua. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu menghayati dan
kita akan tetap menanti semoga rekan saya, Pendeta Yandri yang di sana bisa terhubung. Namun kita akan terus berdoa untuk Sigi, yang juga mengalami trauma yang mendalam adalah para ibu. Ibu-ibu yang harus menggendong anak-anaknya, yang harus mengajak anak-anak berlari. Ibu-ibu yang sudah gak mengerti juga harus berlari kemana. Tapi mereka harus tetap memastikan anak-anak mereka aman. Ibu-ibu yang juga punya kelemahan, tetapi harus menggendong anaknya. Ada seorang ibu yang bahkan sampai kakinya sakit luar biasa. Sudah tak sanggup melangkah. Sudah tak sanggup menggendong. Sudah berjalan berkilo-kilometer, berlari. Gunung dan sungai harus dihadapi. Dan mereka harus menjalani itu pada masa itu. Tidak mudah ketika para perempuan ini harus berlari. Dan itu pun pasti mendatangkan trauma bagi mereka. Saudara-saudara, kita akan mendoakan para perempuan di sana. Para ibu yang tentu dengan trauma yang mendalam. Kita mendoakan supaya mereka merasakan juga kasih Allah seperti kasih seorang ibu yang tidak meninggalkan anak-anaknya. Biarlah pengalaman mereka tidak meninggalkan anak-anaknya di masa sulit. Boleh mengingatkan mereka tentang Allah yang tidak akan meninggalkan mereka di masa sulit. Allah yang berlari bersama mereka. Allah yang merasakan sakit bersama mereka. Allah yang berlari, yang mendampingi mereka di masa yang berat. Persis ketika para ibu harus tetap berlari bersama anak-anak dan memastikan anak-anaknya selamat. Mari kita mendoakan para ibu di Sigi, para perempuan yang tentu juga mengalami trauma yang mendalam. Kita merangkul mereka di dalam doa. Tuhan, kami berdoa untuk para perempuan, para ibu di Sigi, di lokasi tempat terjadinya peristiwa yang sangat memilukan itu. Kami memohon kiranya Tuhan boleh meneguhkan hati mereka. Gelapnya malam seringkali membuat semua bayangan-bayangan kelam itu datang ya Tuhan dan mengganggu, mengusik, mengagetkan, menakutkan. Namun kami memohon Tuhan, biarlah mereka juga boleh melihat kasih Allah. Sama seperti para ibu yang berjuang menyelamatkan anak-anaknya, yang dalam segala situasi yang kelam namun tidak melupakan anak-anak. Bahkan mereka berupaya supaya anak-anaknya tetap ada dalam genggaman, dalam rangkulan mereka, dalam pandangan mata mereka. Biarlah ya Tuhan pengalaman itu membuat mereka melihat Allah pun demikian. Allah yang tidak akan meninggalkan mereka sendiri. Allah yang mendampingi mereka, yang menggendong mereka, yang memastikan mereka selamat. Tuhan, Engkau juga Bapa yang berhati seperti ibu yang mengasihi. Biarkan kasih itu juga mereka rasakan di sana. Di dinginnya malam,
dalam bayang-bayang ketakutan. Biarlah mereka tidak hanya mengingat pengalaman mereka berusaha mendapatkan keselamatan bersama dengan anak-anak mereka, tapi juga mereka mengingat itu juga cara Allah menyelamatkan mereka. Allah yang tidak meninggalkan mereka. Jika ibu yang lemah tetap berjuang supaya anaknya selamat, jika ibu yang lemah tetap memastikan anak-anaknya ada dalam pandangannya, maka kami percaya Bapa di sorga juga demikian, melebihi ibu di dunia. Tuhan, tolong para ibu yang mengalami trauma dan ketakutan. Bahkan kami mendoakan untuk seorang ibu yang ketika kami melihat berita, ketika kami mendengar kesaksian, ada orang yang teganya menempelkan darah di bajunya. Tentu itu bukan perkara yang mudah untuk ia lupakan, Tuhan. Tapi biarlah Engkau merangkulnya, ya Allah. Memberikan kepadanya ketenangan ketika ia kembali tergoncang, ketakutan dalam trauma yang mungkin mengguncangkan jiwanya. Biarlah Engkau memberi damai sejahtera. Darah yang menempel di bajunya, biarlah juga mengingatkan dia darah Kristus yang juga akan menyelamatkan hidupnya, menolongnya. Kami mendoakan para ibu di sana, Tuhan, yang melihat secara langsung, bahkan mengalami pengalaman yang sangat traumatis. Tuhan, rangkul mereka dengan damai-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Sepertinya rekan saya yang di Palu, saudara, tidak bisa bergabung. Kami sudah mengupayakan, rupanya memang di sana tadi sebelum live ketika kontak, dia mengatakan di tempat saya lagi lampu mati. Jadi kalau sudah lampu mati, gelap gulita dan tentu tidak bisa melakukan apa-apa, termasuk ketika kita mau mengajak live. Mungkin di lain kesempatan kita bisa mengajak untuk bisa berbagi cerita apa yang terjadi di sana, apa yang ia dengar langsung dari mereka yang mengalami peristiwa-peristiwa yang begitu pahit dan memilukan itu. Namun biarlah kita terus mendoakan supaya Indonesia juga tetap baik, Indonesia pulih, supaya kita semua boleh tetap menaruh harapan kita kepada Tuhan. Jangan takut, saudara, Indonesia itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Kita yakin sepenuhnya ketika orang ingin menghancurkan Indonesia, tidak akan pernah bisa mereka lakukan itu. Karena Indonesia ada di dalam kedaulatan tangan Tuhan. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kita yakin Tuhan itu mencintai Indonesia. Dan Indonesia akan pulih. Seperti Dia memulihkan hati kita. Seperti kita melihat ada pengharapan yang Tuhan taruh, kita juga akan melihat pengharapan itu juga untuk Indonesia. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk Indonesia. Mari saudara, kita mau berdoa untuk Indonesia. Kita mau melihat Indonesia dengan kacamata pengharapan.
Kita tahu kita tidak bisa berharap pada siapapun, tapi kita punya Tuhan. Dan harapan kita pada Tuhan. Mari kita berdoa untuk Indonesia. Kami berdoa bagi Indonesia. Kami tahu ada banyak orang baik yang berjuang supaya negeri ini tidak dikuasai oleh orang-orang yang jahat, yang ingin menghancurkan Indonesia. Karena itu kami percaya ya Tuhan, Indonesia ada dalam kedaulatan Tuhan kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Indonesia. Kami tahu ada orang-orang yang ingin merancangkan kehancuran Indonesia, tapi mereka tidak akan pernah menang. Indonesia tidak akan hancur. Kami percaya karena Tuhan mencintai Indonesia. Tuhan yang mendirikan Indonesia. Tuhan yang memberikan Indonesia di tengah bumi ini. Dan kami tahu Tuhan punya rancangan yang besar bagi Indonesia. Biarlah ya Tuhan ketika kami melihat pengharapan bagi hidup dan masa depan kami, hal yang sama kami melihat untuk Indonesia. Karena kami percaya ada banyak orang baik yang bisa Tuhan pakai untuk menjaga kedaulatan Indonesia, untuk menjaga NKRI dari tangan-tangan dan hati orang-orang yang jahat. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami tidak bisa mengandalkan siapapun, namun kami percaya pada kuasa Tuhan. Kami mendoakan pemerintah kami. Kami mendoakan Presiden dan semua jajarannya. Kami mendoakan TNI dan Polri. Kami mendoakan mereka yang berada di garda depan, yang berhati jernih untuk menjaga Indonesia. Tuhan berkati mereka. Tuhan lindungi mereka. Dan biarlah ya Tuhan, mereka menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Jangan biarkan kami berkecil hati melihat masa depan Indonesia. Tapi biarlah seperti pemazmur tadi. Dia melihat pengharapan dalam Tuhan. Matanya kembali bersinar karena percaya pada kasih setia Tuhan. Kami pun demikian. Kami hidup di Indonesia dan kami bersandar pada kasih setia Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudara, karena kita tidak bisa juga terhubung dengan rekan saya yang di sana, kita akan mengakhiri doa malam ini, doa untuk Sigi. Tapi saya tetap menitipkan supaya kita tetap berdoa untuk mereka dalam setiap hari dalam doa-doa kita. Jangan lupakan mereka. Kita tidak terhubung langsung, tapi satu yang harus kita ingat, kita dan mereka sama-sama tubuh Kristus. Jangan lupakan mereka, terus ingat mereka di dalam doa. Kita akan berdoa penutup dan doa berkat. Dan di akhir doa kita menaikkan pujian, Bapa terima kasih. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Bersamamu Bapa kami merasa tenang. Terima kasih kami boleh diberikan kesempatan untuk mengingat saudara-saudara kami di Sigi, mengingat Indonesia. Terima kasih untuk malam ini. Kami juga mendoakan rekan kami, Pendeta Yandri yang ada di Palu, dekat dengan kota Palu.
yang juga kemarin bersama rekan-rekan sudah melayani umat-Mu, biarlah Tuhan memberkati. Tuhan yang boleh hadir dalam hidupnya, keluarganya, juga semua rekan-rekan hamba Tuhan di sana. Untuk para pelayan bala keselamatan yang tentu berjeri lelah berjuang untuk merawat umat yang sedang dalam keadaan trauma, biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Kami percaya ya Tuhan, mereka tidak sendiri. Kami sesama tubuh Kristus akan hadir dengan cara kami untuk menolong mereka. Biarlah Tuhan memberkati dan meneguhkan. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang bergabung bersama dalam doa malam ini. Tuhan berkati hidup mereka, Tuhan teguhkan hati mereka. Dan biarlah seperti pemazmur, di tengah kesulitan, namun mereka melihat terang ilahi. Allah yang memberikan pengharapan, Allah yang merawat dengan kasih setia, yang juga akan merawat hidup mereka. Hidup anak-anak Tuhan yang bersama dengan kami saat ini. Kasih dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, dan topangan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.